Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tausiah yang berjudul Keutamaan Baca Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Muhammad khatamun nabiyyin wa asdaqu qailin. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Pada surat Al-Furqan ayat 30 di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Terbukti dengan firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari kedua ayat di atas, kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Sebelum saya menjelaskan keutamaan baca Al-Quran, saya ingin menjelaskan dahulu sejarah turunnya Al-Quran. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Dia menciptakan bertujuan dengan jelas untuk ibadah. Ketika kita ingin beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran lewat lisan-lisan nabinya yang diberi wahyu tentang bagaimana cara beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kita lihat saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan langsung. Allah ajarkan Nabi Adam alaihissalam untuk mengenali benda-benda yang ada. Nabi Adam alaihissalam pun beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam diberi suhuf, yaitu lembaran-lembaran ajaran ibadah. Nabi dan Rasul yang pertama yang diangkat oleh Allah, yaitu Nuh alaihissalam, pun diperintahkan untuk berdakwah, hanya untuk kaumnya saja diberi suhuf. Baru pada eranya Nabi Daud alaihissalam, Allah turunkan kitab suci Zabur dan diperuntukkan untuk kaumnya saja. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam, Allah memberikan kitab Taurat hanya untuk kaumnya saja. Kita lihat Nabi Isa alaihissalam, Allah turunkan kitab Injil hanya untuk kaumnya saja. Dan kesemuanya itu Allah turunkan dengan cara langsung. Tapi lihatlah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih beliau untuk dijadikan uswah dan menerima mukjizat Al-Qur'anul Karim. Lantas Allah sempurnakan dia dengan mengutusnya untuk seluruh alam. Tidak hanya untuk kaum tertentu saja, tetapi rahmatan lil alamin, seperti firman Allah yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Kitab Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan dibedakan proses turunnya dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Kalau kitab Zabur, Taurat dan Injil Allah turunkan dengan cara langsung, tapi Al-Quran diturunkan dengan dua cara. Yang pertama, langsung Baitul Izzah langit dunia, dan yang kedua, berproses dengan perantara malaikat Jibril kepada nabinya selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Berfungsi untuk memperkokoh keyakinan Nabi kepada Allah, yang kalau seandainya Al-Quran ini Allah turunkan langsung ke atas bukit atau gunung, niscaya bukit atau gunung itu akan hancur berantakan. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khash'an mutasyadian min khasyatillah. Yang artinya, kalau sekiranya Al-Quran ini Allah turunkan langsung ke atas gunung, niscaya engkau akan mendapatinya, melihatnya, menyaksikannya, bahwa gunung itu akan hancur dulu karena takut kepada Allah. Pada surat Al-Furqan kita dapati betapa kekecewaan Rasul. Saat Rasul masih hidup saja, Al-Quran sudah menjadi barang yang diabaikan, diacuhkan. Apalagi sekarang, apalagi sekarang, apalagi sekarang. Padahal kalau kita tahu keutamaan baca Al-Quran itu, satu, pada suatu hadis beliau yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau bersabda, qala Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu yasri
amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utuljah, baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihana, baunya harum tapi rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, tidak berbau tapi rasanya manis, tapi rasanya pahit. 3. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat nanti akan ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan gagap, dia sulit membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. 4. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah surat Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Al-Imran, maka keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 tumpuk awan yang menaungi pembacanya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah surat Al-Baqarah, karena dengan membacanya akan mendapatkan barokah, dan dengan tidak membacanya dapat menimbulkan penyesalan, dan pembacanya tidak bisa dikalahkan oleh tukang sihir. Semoga kita tidak menjadi kaum yang dikhawatirkan Nabi, yaitu kaum yang meninggalkan Al-Quran seperti yang tertera pada surat Al-Furqan ayat 30 tadi. Akan tetapi kita bisa menjadi umat yang mau membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran dengan kita tahu atas keutamaan baca Al-Quran tadi. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA 1 takbir. Takbir. Duduk santri. Santri putri. Santri muda. Takbir. Kurang semangat, takbir. Baik, luar biasa.